indikator besar ini, bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sudah setting alam semesta bahwa dunia ini dikuasai oleh kezaliman. Kezaliman siapa? Kezaliman yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Ini, jadi Dajjal itu sudah bawa fitnah. Fitnahnya itu mirip kayak iklan, mohon maaf. Iklan-iklan sekarang itu kadang barangnya belum ada, Pak, tapi iklannya sudah ada, benar nggak? Coba tanya sama teman-teman kita itu. Ini cara model fitnatul Dajjal itu. Barang belum ada nih, iklan duluan. Disetting lah nanti supaya ini sudah banyak yang minta. Akhirnya misalnya disebar orang-orang ke warung-warung untuk ada yang nanya tentang barang ini. Padahal barangnya belum ada. Pak, ada barang ini nggak? Padahal belum ada. Karena sudah banyak permintaan, yang jualan-jualan ini kemudian nanya kepada distributor, ada nggak barang A? Tuh, baru kemudian mereka buat karena sudah diorder. Mirip-mirip begitu modelnya. Beda dengan transaksi dalam Islam. Barangnya ada dulu baru dijual, kan begitu seharusnya. Baik. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, kalaupun seandainya masih ada satu hari terjadi kekacauan di bumi, pasti Allah akan bangkitkan seorang imam namanya Al-Mahdi. Lalu di hadis Imam Tirmizi ini dikatakan, rajulan min ummati atau min ahli baiti. Dia adalah sosok dari umatku, atau lebih tepatnya keturunanku. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi keturunan Nabi itulah potensi terbesar munculnya Imam Al-Mahdi. Kita cek, ternyata ada ulama yang menolak kemunculan Al-Mahdi. Siapa imamnya? Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab Al-Muqaddimah, ya, dalam ilmu sejarah dan pengantar ilmu-ilmu. Dia menolak ada sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa. Tapi pas kita cek, penelitiannya lemah. Siapa lagi? Dulu ada ulama Al-Azhar namanya Shaltut. Itu menolak juga karena mengikuti Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada tamatan Al-Azhar menolak sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa, berarti dia terpengaruh oleh Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun dalam bab ini tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah ahli hadis dan ahli akidah. Beliau lebih kepada ahli sejarah. Oke. Apa kata Nabi? Dia min ahli baiti, dia keturunanku. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman kita jamaah, Bapak pernah berpikir nggak, ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman keturunan, tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu, Pak, ya? Sulawesi. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka nggak suka dengan sosok ini, karena mereka kontra terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, terus sampai buyutnya itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak, nggak boleh lagi ngajar. Kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi, karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa, yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini, sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya ya. Di Muslim lebih banyak.
Di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, kan lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat pada nanti dia, ya. Ketika nanti Dajjal tuh keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Ketika Mahdi muncul, dia kira itu Dajjal. Nanti begitu. Nah, maka Nabi mengatakannya dalam beberapa riwayat, ini dari Imam Abu Nuaim, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Itu udah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa Ahlul Bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi, tinggal dihitung, Pak. Di negara mana sekarang yang terbanyak imam Ahlul Baitnya, keturunan Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam? Bapak tinggal cek lembaga guyubnya orang Ahlul Bait, disebut Rabithah Alawiyah, Al-Ashraf, ya. Itu mereka baik Hasani ataupun Husaini yang paling maju Indonesia. Pimpinannya lahir di Kuitang, ya, Habib Zain bin Smith. Tinggal sekarang di Madinah. Sahabatnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Itu punya Rabithah Alawiyah. Di Indonesia sekarang beliau murid-muridnya punya TV namanya Al-Irth Nabawi, ya, Nabawi TV. Yang Arabnya itu Irth Nabawi. Nah, di Indonesianya Nabawi TV. Nanti silakan dicek, Pak. Itu murid-murid beliau semua, teman-teman beliau semua. Jadi kalau ada orang sekarang nih ngaku sebagai keturunan Nabi, itu dicek seperti kita ngecek hadis. Nasabnya kemana, dia klan siapa, benar atau tidak. Ketika sudah dikaji, ada buku panduannya, ada buku rujukannya. Kalau nggak terbukti, maka orang ini Habibnya Habib palsu. Sebagaimana ada hadis palsu. Jadi ini antum nih silakan ngaku keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tapi paling keturunan yang palsu, doif gitu. Ada yang lemah. Yang lemah ini yang disebut keturunan dari jalur apa nyebutnya, ya, Idrisiyah. Di Indonesia ini ada jalur Idrisiyah namanya di Indonesia, bukan tarekat, ya. Nah, ini agak lemah. Nah, ini terjadi juga perdebatan. Banyaklah di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Saudara Allah, mulai dari ujung Aceh, Medan, ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, Qabilah kira-kira begitu, ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, nah, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini, bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia, gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. La alaika